Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun pada hari ini kita ada dalam situasi PPKM itu akibat Corona, namun kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Bahkan kita mengucap syukur karena diberikan kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini meskipun masih masa PPKM, namun kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan menaikkan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat kudus. Sekalipun Tuhan kami melalui online Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, tidak menghalangi kuasa-Mu bekerja di dalam setiap hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu Tuhan, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami mau dengar sabda-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan boleh disampaikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mencuri benih firman, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa Allah yang ada dalam hidup kami ini lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan sabda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di dalam rumah kita masing-masing dengan sapaan Shalom. Ya, saya percaya setiap kita hari ini ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, tidak kurang suatu apapun. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat ya. Puji Tuhan kalau di saat masa PPKM ini kita masih tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita tetap datang kepada Tuhan. Ya, dan memang seharusnya seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Justru dalam situasi semacam sekarang ini, kita harus memiliki kekuatan ekstra untuk dapat menghadapi dan melewati semua jalan yang semakin sulit. Dengan jalan mencari Tuhan semakin dekat dan tetap bersuka cita. Terkadang kita gampang sekali berbicara tentang sukacita di saat kita sedang dalam keadaan baik-baik, saat kita sedang diberkati Tuhan. Tapi ya dipertanyakan, apakah di masa seperti saat ini setiap kita menghadapi segala persoalan hidup, kita sedang menghadapi tantangan, sanggupkah kita tetap untuk bersuka cita di dalam Tuhan? Biarlah itu menjadi renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dan demikian juga Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Rasul Paulus Bapak Ibu kasih. Ya, kita akan melihat bagaimana di dalam kitab Filipi ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, pada waktu Rasul Paulus menulis kitab Filipi, ya, dalam kitab Filipi, saat itu keadaan dia sedang dalam keadaan di dalam penjara. Jadi dalam penjara. Artinya apa? Artinya bahwa saat itu Rasul Paulus keadaannya dalam keadaan sulit, mengalami kesulitan. Jadi
kondisinya tidak mudah menghadapi permasalahan hidup yang sangat besar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, tetapi luar biasa sekali nanti kita akan melihat ayat yang akan kita baca. Bagaimana di saat Rasul Paulus di dalam penjara, namun dia masih bisa bersuka cita. Ini kan sangat dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar ya kepada Paulus apa yang patut dijadikan teladan dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dia saat itu rasanya sulit di dalam penjara, ya, tetapi bagi Rasul Paulus yang namanya bersuka cita ini menjadi suatu keharusan. Ini yang hebatnya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Nah, salah satu tujuan Paulus menulis surat di dalam kitab Filipi, salah satunya ya Bapak Ibu adalah Paulus ingin memberikan kesaksian tentang dirinya di dalam penjara. Meskipun saat itu dia sedang dalam penjara. Dan kita tahu bagaimana keadaan seseorang di dalam penjara itu tentu tidak enak. Ada banyak pergumulan. Ya, tapi Rasul Paulus tetap bisa bersuka cita. Nah itu dia. Makanya salah satu tujuan penulisan kitab Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, bahwa dia ingin tunjukkan, dia ingin saksikan, sekalipun keadaan saya ada di dalam penjara, tapi saya tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Nah itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dan itu memang tidak mudah. Makanya ya, salah satu ayat-ayat yang terpenting di dalam kitab Filipi, tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita. Bersukacitalah senantiasa. Itu adalah salah satu bunyi di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi. Sehingga Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Pagi hari ini kita akan membaca ya, di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Satu ayat saja kita akan renungkan bersama. Ingat waktu terus berjalan Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah silakan membaca Alkitabnya masing-masing. Kitab di handphone, setiap gadget silakan dibuka. Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Kenapa Rasul Paulus tetap kuat dan tetap bersuka cita meski menghadapi badai hidup, meski dia ada di dalam penjara? Itu menjadi pertanyaan buat kita sekalian pagi hari ini. Paling tidak yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mencatat bahwa karena Paulus begitu mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi, kenapa Rasul Paulus tetap kuat dan bersuka cita meski hidupnya sedang menghadapi masalah, yaitu dia ada di dalam penjara. Yang pertama karena Rasul Paulus hidupnya mengandalkan. Seberapa banyak kita yang hari-hari ini sedang dalam permasalahan hidup, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Nah itu dia, terima kasih Tuhan ya. Alkitab katakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Tentu kita semua sudah hafal ayat ini ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
saya percaya kita yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini, atau yang mendengarkan khotbah saya pagi hari ini, saya percaya setiap kita adalah hidup dengan cara mengandalkan Tuhan, sehingga sampai hari ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Nah itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Tadi pertanyaannya, kenapa Paulus tetap kuat dan tetap bersuka cita meskipun dia di dalam penjara? Karena Paulus mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Paulus memilih tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Ya, kalau kita amati di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ini menunjukkan ya, atau Paulus ini menyadari bahwa dirinya memiliki banyak keterbatasan. Paulus menyadari bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan. Yang menyadari dirinya tidak sempurna. Oleh sebab itu, dia memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan. Nah itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, itu ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Karena manusia tidak sempurna. Terbukti hari-hari ini kita menghadapi bencana pandemi virus corona ini. Kita diizinkan untuk PPKM. Kita sudah kelimpungan Bapak Ibu kasih. Jalan satu-satunya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kita tidak sempurna. Kita penuh dengan kelemahan Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan yang tak terbatas. Manusia penuh dengan keterbatasan. Secara fisik dia bisa sakit. Secara fisik dia bisa lemah. Nah itu dia. Ya, keterbatasan secara mental. Ketika kita menghadapi PPKM kita bisa stres. Nah itu dia. Kita bisa menyerah, berdoa malas. Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia juga terbatas dalam bidang finansial. Ya, sekaya apapun manusia, suatu saat juga bisa habis apa yang dia miliki, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, secara apa? Secara logika juga kita penuh dengan keterbatasan. Nah itu dia Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan ya. Kita bisa stres menghadapi situasi keadaan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan tentunya masih banyak lagi keterbatasan lain yang kita miliki. Nah itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, termasuk juga sehebat apapun manusia, dia tidak mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan sesudah kita mungkin selesai ibadah ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itulah salah satu keterbatasan kita ini sebagai manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain kita mengandalkan Tuhan, Allah yang tak terbatas. Amin ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada jalan lain kecuali kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, itu dia. Pertanyaan saya tadi, kenapa Paulus tetap kuat dan bersuka cita meski menghadapi badai hidup? Yang pertama karena Paulus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua di dalam catatan saya, karena Paulus tetap di dalam Dia. Karena Paulus tetap di dalam
ayatnya tadi di dalam Filipi 4 ayat 13, satu ayat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi poin yang kedua, kenapa Paulus tetap kuat dan bersukacita meskipun kondisi keadaannya ada di dalam penjara. Yang kedua, karena dia tetap di dalam. Di sini yang dimaksudkan Paulus, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kita akan melihat ayat ini Bapak Ibu. Segala perkara ini bisa ditafsirkan. Ya, yang berkaitan dengan permasalahan hidup. Baik itu permasalahan hidup yang besar maupun permasalahan hidup yang dianggap terlalu kecil. Ini masuk dikategorikan segala perkara. Dalam terjemahan aslinya diterjemahkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi bukan hanya hal-hal yang kecil tapi juga hal-hal yang besar. Nah, oleh sebab itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan pernyataan segala perkara itu tentu berkaitan dengan permasalahan hidup. Baik itu tentang kebutuhan hidup kita, baik itu tentang sakit penyakit, bisa juga masalah pelayanan. Nah, segala perkara juga bisa menunjuk pada hal-hal yang menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang menyenangkan bagaimana? Saat kita mungkin sedang diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, tapi kita tidak bisa menguasai diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu di dalam Dia, di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap dapat menguasai diri kita. Itu hal-hal yang berkat. Tetapi di sini Paulus maksudkan untuk dia sendiri, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Perkara yang sedang dialami Rasul Paulus adalah perkara tentang kekurangan di dalam penjara. Ayat ini kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, itu perikopnya Rasul Paulus itu mengucap syukur, berterima kasih pada jemaat yang ada di Filipi, karena jemaat itu punya hati memberi, memberkati Rasul Paulus, memberikan bantuan, sehingga apa? Rasul Paulus apa yang dibutuhkan tercukupi. Makanya Rasul Paulus mengucapkan terima kasih dan dibuka dengan kata aku bersukacita. Bayangkan, walaupun dia ada di dalam penjara, dia bersukacita. Nah, tentu dia bersukacita karena jemaat yang dia rintis ya, mengerti tentang memberi. Saat Rasul Paulus mengalami kesulitan di dalam penjara, mereka membantu. Tapi Rasul Paulus tegaskan bahwa bukan masalah bantuannya itu. Karena Paulus itu mengerti apa itu arti kecukupan, apa itu kekurangan. Nah itu dia. Karena fokus hidupnya bukan tentang hal-hal materi, tetapi fokus hidupnya adalah Kristus. Sehingga sekalipun dia kekurangan secara materi, fisiknya didera, tidak mengurangi rasa sukacita di dalam Tuhan. Itulah Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang mengalami tekanan hidup, kita lemah, kita kehilangan sukacita, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Saat itu dia menghadapi kesulitan, tapi dia tetap bersukacita. Nah itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan pernyataan segala perkara itu tentang permasalahan hidup. Nah, jadi segala perkara dapat dipahami sebagai masalah baik yang kecil atau masalah yang besar, bisa juga berkat yang kecil atau berkat yang besar. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan melihat yang perlu kita tahu dari ayat Filipi 4 ayat yang ke-13 ini. Ya. Yang pertama segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Yang berikutnya adalah kutanggung, ya, kutanggung. Menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan.
Itu arti yang sesungguhnya dari kata kutanggung. Ya, ayat tadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Ya, jadi dari kata segala perkara kutanggung, kutanggung memiliki pengertian atau menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau poin yang kata segala sesuatu kita gabungkan dengan kutanggung, ini bisa kita simpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan, memiliki kekuatan menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah yang besar, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus memiliki kemampuan menghadapi berbagai permasalahan hidup yang dialaminya? Nah, poin yang tadi kita bahas, ya, poin yang kedua tadi ya, karena Paulus tetap di dalam Dia. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kuncinya kita harus tetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Gitu, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa Paulus memiliki kemampuan menghadapi berbagai permasalahan hidup yang dialaminya? Karena Paulus tetap di dalam. Ya, jadi yang pertama, Paulus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, karena Paulus tetap di dalam. Itu adalah kuncinya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, di dalam Dia. Ya, di dalam Dia menyatakan bahwa merupakan syarat. Yang terpenting adalah kita hidup tinggal di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah. Ya, jadi artinya hanya dengan berada di dalam Dia, hanya berada di dalam Tuhan, hanya berada di dalam Allah, dapat menikmati apa yang dijanjikan Allah. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya, apa yang kita dapatkan ketika kita tetap tinggal di dalam Dia? Dengan bahasa yang lain, apa yang akan kita dapatkan ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Nah, berdasarkan Filipi 4 ayat yang ke-13 tadi, kita bisa melihat, saya buat poin yang ketiga adalah Tuhan memberi kekuatan. Nah, ini dia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, selalu mencari wajahnya, maka Tuhan memberi kekuatan. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya akan bacakan ayat ini buat kita sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada Rasul Paulus. Ya, Paulus menyadari bahwa dirinya penuh dengan kelemahan, tidak sempurna. Tapi dia akan dikuatkan, dia akan dimampukan ketika dia hidup di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita hari ini Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, ya, jalan satu-satunya, karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kita harus mengandalkan Tuhan Allah yang terbatas itu, sehingga kita mampu menghadapi, kita mampu menanggung setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita di dalam. Jadi Tuhan yang memampukan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita itu penuh dengan kelemahan. Sakit sedikit saja kita stres. Tapi bersyukur kita punya Allah yang membuat, yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan menghadapi segala perkara, apapun itu perkaranya, baik besar, kecil. Kita dimampukan bukan karena kuat gagah, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita yang tetap tinggal di dalam Dia. Memberi kekuatan itu menyatakan bahwa ada oknum lain
menjadi sumber kekuatan itu. Dan oknum itu memberikannya kepada orang lain yang tinggal di dalam oknum tersebut. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa Allah sendiri itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada setiap orang, ya, termasuk Rasul Paulus, termasuk juga kita, asal dengan syarat kita tetap tinggal di dalam. Nah itu dia. Tapi yang jadi permasalahan ketika kita sedang dalam kondisi yang dianggap tidak baik, atau dalam kondisi yang sulit, kadang-kadang kita menyerah, kita tidak mau tinggal tetap di dalam Tuhan. Justru kita jauh, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Berdoa malas, membaca firman Tuhan sudah malas. Kenapa? Kita sudah penuh dengan kecewa, kita letih lesu. Tapi berbeda sekali dengan Rasul Paulus. Sekalipun dia hidupnya dalam kesulitan, tapi dia tetap percaya, dia tetap menggantungkan hidup bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan keadaannya. Nah itu luar biasa. Allah yang disembah Paulus sama dengan Allah yang kita sembah. Tuhan kita sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, setiap kita jangan lemah. Kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang terbatas, tapi Allah yang sungguh luar biasa. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ulangi bahwa Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada setiap orang, termasuk Rasul Paulus, juga termasuk kita, anak-anaknya ini. Kalau kita tetap tinggal di dalam, kalau kita tetap dekat kepada Allah, kalau kita tetap mencari wajahnya. Nah itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi dapat disimpulkan, Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah hidupnya. Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Karena Rasul Paulus itu tetap di dalam Allah. Dan akibatnya apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Allah sang sumber kekuatan itu memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Sehingga tidak heran apapun masalah yang dihadapi Rasul Paulus, ya, tidak membuat kehilangan sukacita. Luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang ada di dalam ibadah kita, atau yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, sedang menghadapi permasalahan yang berat, ingat, kita harus tetap mengandalkan Rasul Paulus. Kenapa kita mengandalkan? Karena kita itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sedangkan Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan. Dan yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, jika ada di antara kita yang sedang menghadapi permasalahan hidup yang rasanya berat sekali, mari kita tetap tinggal di dalam Allah. Kita tetap membaca firman-Nya. Kita tetap percaya dengan janji-janji firman-Nya. Dan berikutnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap yang tetap tinggal di dalam Dia. Ya, karena Allah itu memiliki kuasa yang tak terbatas, amin. Dan Dia membuat, atau Allah itu sanggup untuk menolong kita menghadapi segala pergumulan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mari tetap andalkan Tuhan. Mari kita tetap setia mengiring Tuhan. Dan saya pikir itu renungan singkat yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita, termasuk juga
buat saya yang menyampaikannya. Dan poin saya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan yang tak terbatas. Kita tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu karena kami sudah mendengar sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman. Kami boleh melihat bagaimana Rasul Paulus yang saat itu dia di dalam penjara, namun dia tetap memiliki sukacita. Dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena memang hidupnya bergantung kepada Tuhan, karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami juga diingat bahwa apapun masalah kami harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, Engkau akan memampukan kami, Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya jalan itu boleh membuka dalam setiap kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami tetap percaya kepadamu Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa bagi setiap kami yang sedang menghadapi permasalahan hidup. Kiranya Tuhan tolong ya Bapa, memberkati, memulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan izinkan menghadapi segala sakit penyakit yang diakibatkan oleh virus corona ini, kiranya Tuhan tolong. Yang saat ini sedang bergumul untuk perekonomian, keuangannya, kiranya Tuhan juga tolong membuka jalan. Engkau Allah yang tak terbatas, Engkau sanggup memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan, firman yang boleh hamba sampaikan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, terlebih bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Ampuni segala salah dosa hamba-Mu, kiranya hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Katakan hingga kemuliaan-Mu, hingga